Alfa Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Alfa Hilman, PM 1006061190046. Izinkan saya mempresentasikan proposal PKM Riset Sosial Humaniora dengan judul Analisis Perbedaan Persepsi Masyarakat terhadap Fanatisme Pendukung Sepak Bola Pasca Terjadinya Tragedi di Kanjuruhan. Studi kasus pada masyarakat Kota Bandung. Presentasi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode riset, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang. Tragedi di Kanjuruhan ini sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyaknya korban luka-luka hingga korban meninggal dunia menjadi sorotan publik. Menurut detik.com, pada tahun ini hingga saat ini korban tewas tragedi Kanjuruhan terus bertambah menjadi 135 korban jiwa. Keamanan dan kenyamanan menonton sepak bola seakan diragukan pasca terjadinya tragedi tersebut. Bahkan tragedi tersebut bisa saja merubah persepsi masyarakat terhadap fanatisme pendukung sepak bola di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah setelah terjadinya tragedi di Kanjuruhan, terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap fanatisme pendukung sepak bola atau tidak. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu apakah terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap fanatisme pendukung sepak bola sebelum dan setelah adanya tragedi Kanjuruhan. Batasan permasalahan ini akan diterapkan pembagian variabel ke dalam beberapa dimensi dan indikator yang menjelaskan sikap fanatisme pendukung sepak bola untuk melihat perbedaan persepsi masyarakat terhadap fanatisme pendukung sepak bola. Tujuan khusus riset ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi masyarakat terhadap fanatisme pendukung sepak bola sebelum dan setelah adanya tragedi. Urgensi riset ini adalah didasari dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, di mana sepak bola sudah menjadi hiburan di kalangan masyarakat pada saat ini. Namun dengan adanya tragedi Kanjuruhan seakan menjadi trust issue bagi masyarakat Indonesia terhadap keamanan dan kenyamanan dalam menonton sepak bola. Karena itu dilakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap fanatisme pendukung sepak bola. Target yang ditargetkan yaitu dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah, kelompok supporter, dan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan dan membuat solusi jangka panjang pasca tragedi ini jika memang hasil penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap fanatisme pendukung sepak bola. Sedangkan kontribusi terhadap ilmu pengetahuannya yaitu menunjukkan data statistik terkait perbedaan persepsi masyarakat terhadap fanatisme pendukung sepak bola sebelum dan setelah tragedi Kanjuruhan. Apakah terdapat perbedaan atau tidak? Keluaran riset Iqbal Paksanegari pada tahun 2020 pernah melakukan penelitian serupa dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Fanatisme Pendukung Sepak Bola. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai penelitian terdahulu, Iqbal Paksanegari pernah melakukan penelitian serupa pada tahun 2020 di mana jenis penelitiannya itu deskriptif kualitatif dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Fanatisme Supporter Sepak Bola dengan tujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap fanatisme supporter sepak bola dengan menggambarkan data berdasarkan uraian dan penjelasan tentang suatu permasalahan. Penelitian ini bertempat di Kota Surakarta dengan hasil bahwa masyarakat memiliki perspektif atau persepsi yang positif dan persepsi negatif terhadap fanatisme supporter sepak bola. Persepsi masyarakat. Menurut Asnori adalah pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera yang dimiliki sehingga menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungan. Sedangkan fanatisme diukur melalui 4 indikator sebagai berikut. Metode analisis yang digunakan yang pertama uji validitas. Untuk mendapatkan data yang valid dari kuesioner, uji reliabilitas untuk mengukur beberapa kali objek yang sama atau kestabilan dalam pemilih jawaban. Kemudian uji asumsi, dilakukan pemeriksaan normalitas untuk melihat distribusi data dan pemeriksaan homogenitas untuk melihat keragaman data. Yang terakhir yaitu uji beda rata-rata dua sampel berpasangan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata. Tahapan analisis pada penelitian kali ini yang pertama uji validitas dengan kriteria uji sebagai berikut, uji reliabilitas dengan kriteria uji sebagai berikut, kemudian
pemeriksaan asumsi, normalitas, dan homogenitas dengan tahapan statistik inferensial sebagai berikut. Kemudian uji beda rata-rata dua sampel berpasangan dengan uji T jika asumsi terpenuhi, dan uji Wilcoxon jika asumsi tidak terpenuhi dengan tahapan uji statistik inferensial sebagai berikut. Selanjutnya, bab 3 metode riset. Desain penelitian, penelitian ini berjenis kuantitatif non-eksperimental dengan variabel fanatisme, dan pengumpulan datanya melalui Google Formulir, dan metode yang digunakan yaitu uji beda rata-rata dua sampel berpasangan. Tahapan penelitian sebelum proses analisis, yang pertama membuat kerangka sampel, yang kedua menentukan sampel, yang ketiga menyebarkan kuesioner. Tahapan analisis dalam proses analisisnya dibagi menjadi 5. Yang pertama uji validitas, kedua uji reliabilitas, kemudian uji asumsi yaitu pemeriksaan asumsi normalitas dan homogenitas pada tahap ketiga dan keempat, dan yang terakhir uji beda rata-rata dua sampel berpasangan. Kemudian variabel dan indikator penelitian yang digunakan yaitu variabel fanatisme diukur melalui 4 indikator, itu indikatornya sebagai berikut, dan diukur juga melalui persepsi masyarakat dengan merupakan jawaban dari responden dengan skala Likert sebagai berikut. Sumber data pada penelitian kali ini adalah primer dari hasil survei menggunakan kuesioner melalui Google Formulir yang diisi oleh 100 sampel dari 2.216 populasi dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah kuota sampling. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui kuesioner Google Formulir yang disebarkan ke sampel penelitian. Ini merupakan item kuesioner, juga merupakan item kuesioner yang akan disebarkan. Tahapan analisisnya, yang pertama uji validitas, kedua uji reliabilitas, ketiga uji asumsi yang terdiri dari pemeriksaan asumsi normalitas dan homogenitas, dan yang terakhir uji beda rata-rata dua sampel berpasangan. Nah, yang terakhir bab 4 mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Berikut adalah rancangan anggaran biaya yang saya rancang untuk kegiatan PKM. Dan ini merupakan jadwal kegiatan yang insya Allah berlangsung selama 3 bulan untuk kegiatan PKM kali ini yang ditanggung jawab oleh saya sendiri di Rato Aima. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.